Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirinya salah seorang dari kalian sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maqamu ahadikum fi sabilillah sa'atan khairun lahu min amalihi umurahu fi ahlihi. Berdirinya salah seorang dari kalian sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan seumur hidupnya di keluarganya atau di rumahnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkorban untuk ketinggian kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita senantiasa didorong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah. Perkataan siapakah yang lebih baik daripada mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tegakkan agama ini, tegakkan hukum-hukum Allah di tempat yang jauh ataupun di tempat yang dekat. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kepadanya selain daripada jihad fi sabilillah. Ini disampaikan oleh kekasih yang mulia baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, siapakah manusia yang paling utama? Manusia yang paling utama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa tingginya kemuliaan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mauqifu sa'ah fi sabilillah khairun min qiyamil lailil qadri indal hajaril aswad. Min qiyami lailatil qadri indal hajaril aswad. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdirinya sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Nah, kalau hadis ini jelas nih, kita lihat dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada umat ini tidak ada kerahiban. Apa arti kerahiban? Kerahiban ini suatu kehidupan melawan hawa nafsu, mengasingkan diri, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Tidak ada kerahiban pada umat ini. Kerahiban dari umat ini adalah jihad fi sabilillah, yaitu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, niat memperbaiki iman dan amal, fikir hidayah atas seluruh manusia, bagaimana orang-orang dibawa kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dibawa fikir atas kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanggung jawab kita. Kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanggung jawab setiap orang Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan di dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang berjihad di jalannya, yaitu adalah seperti orang, perumpamaannya adalah seperti orang yang berpuasa, beribadah di malam hari
dengan penuh khusyuk, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa, beribadah di malam hari dengan membaca Al-Qur'an, yang tiada bosan melakukan saum dan juga sedekah sampai orang yang berjihad itu kembali kepada keluarganya. Jadi inilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu diseru untuk berangkat jihad di jalan Allah, maka berangkatlah. Apa yang sebenarnya menahan kamu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Sa'id, barang siapa ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya, maka wajiblah baginya surga. Abu Sa'id ini merasa takjub dengan pernyataan ini. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ulangi lagi sabdamu tadi untukku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi sabda beliau dan bersabda, ada lagi amal lain yang dengannya derajat seseorang akan dinaikkan dalam surga 100 derajat. Sedangkan jarak antara tiap 2 derajatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Abu Sa'id radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu besar keutamaan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, begitu tingginya orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fi sabilillah, dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hawa nafsu kita ikut Allah dan Rasulnya, kita mengorbankan diri kita, mengorbankan keinginan-keinginan kita. Jadi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki telah meninggal di Madinah, tempat di mana dilahirkan. Saudara-saudara sekalian, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazahnya, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya katanya orang ini kalau dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur jarak antara tempat kelahirannya hingga tempat kematiannya. Lalu ia diberi tempat dalam surga sesuai dengan luas jarak antara keduanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ini memahami perkara ini. Beriman, kemudian berhijrah dan berjihad. Berhijrahlah kalian di jalan Allah dan berpegang teguhlah kepada Islam. Karena sesungguhnya hijrah ini tidak akan berhenti selama masih ada jihad. Jadi jihadnya akan berlangsung terus sehingga hari kiamat. Demikian pula hijrah, yaitu seseorang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, semata-mata untuk menyebarkan, semata-mata untuk mempelajari, semata-mata untuk memperjuangkan dinul Islam, menyebarkan Islam ke seluruh alam, fikir hidayah atas seluruh manusia. Hijrah ini ada 2 macam. Pertama, hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Yang kedua adalah hijrah seseorang kepada Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan rumahnya. Hijrah ini akan terus berlangsung terus selama taubat masih diterima. Dan selama taubat itu diterima sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka seluruh hati dan apa-apa yang ada di dalamnya akan disegel
dan manusia telah dianggap cukup dengan amal-amal yang dilakukan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki telah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Seorang laki ini bertanya kepadanya, apakah yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jadi dikatakan, wahai Rasulullah, mau hijrah yang mana katanya yang lebih utama? Saudara-saudara, ini kameranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Rabbu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah ini ada dua macam. Hijrah di kampung sendiri dan hijrah di kampung yang jauh dari kampung sendiri. Adapun hijrah orang yang jauh dari kampung sendiri, maka apabila ia diseru, ia datang, dan apabila diperintah, ia taat. Adapun hijrahnya orang yang berada di kampung sendiri, maka inilah hijrah yang lebih berat ujiannya dan lebih besar pahalanya. Saudara-saudara sekalian, dalam keterangan yang barusan saya sampaikan ini dikatakan bahwa hijrah di kampung sendiri itu dikatakan lebih besar pahalanya, karena orang yang berada di tempat tinggalnya selalu berhadapan dengan berbagai kesibukan, dagang, tani, keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Jadi mujahadahnya lebih besar juga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mau berhijrah? Maka aku menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, Rasulullah, hijrah badiah atau hijrah batok? Aku balik bertanya, yang mana di antara keduanya yang lebih utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, hijrah batok, yaitu hijrah secara permanen, yaitu engkau tetap tinggal bersama Rasulullah SAW, tidak kembali lagi kampung halaman. Sedangkan hijrah badiah, yaitu engkau kembali ke kampung halamanmu setelah berhijrah sementara waktu, dan hendaklah engkau mendengar dan taat, baik ketika engkau sulit maupun ketika engkau mudah, juga ketika engkau tidak suka, ketika engkau semangat, atau ketika engkau ada sesuatu yang engkau anggap lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikirkan bagaimana agama ini kita pahami. Agama ini kita pahami dengan bergerak, dengan beriman, dengan berhijrah dan berjihad. Hendaklah engkau berhijrah di jalan Allah, karena sesungguhnya hijrah itu tidak ada bandingnya di dalam segi pahalanya. Kalau kita tidak ada hijrah, maka agama ini tidak akan hidup. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita siapkan kendaraannya, kita siapkan hartanya. Untuk orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita pikirkan. Barang siapa yang tidak berjihad di jalan Allah, tidak memberi perlengkapan kepada seseorang yang berjihad, atau tidak memperhatikan keluarga yang sedang keluar di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan padanya rasa ketakutan. Rasa kegelisahan di dalam hati itu akan senantiasa ada apabila kita tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak manusia juga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengirim seruan kepada Bani Lihyan. Kemudian sabda beliau mengatakan, hendaklah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala satu orang lelaki dari setiap dua orang. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang tidak berangkat, yang tidak berangkat bagaimana? Ya jangan diam, hendaklah kalian memperhatikan keluarga dan juga harta benda orang yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mereka punya anak, keluarga, istri, maka ini kita perhatikan keluarga mereka. Sementara suaminya berjuang, bergerak, berkorban, berjihad melawan kekuatan orang-orang kafir. Maka dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadikan perbekalan orang yang berjihad, barang siapa yang menjadikan perbekalan orang yang pergi haji atau orang yang berjihad, atau memperhatikan keluarga yang ditinggal pergi haji atau jihad, atau memberi makanan buat berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama seperti pahala yang orang yang melakukan amal tersebut, tanpa mengurangi pahala sedikit pun pahala dia. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usaha bahkan bagaimana membantu orang yang keluar di jalan Allah, membantu mempersiapkan orang yang akan berjihad di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita ini tidak ada empati, tidak ada risau dengan orang yang keluar di jalan Allah.
Bahkan kita memusyawarahkan, tapi musyawarahkannya akhirnya sehingga dia tidak bisa berangkat karena macam-macam masalah. Malah masalah ini diungkit sehingga menjadikan orang untuk tidak keluar di jalan Allah. Yang namanya musyawarah ini adalah bagaimana memudahkan orang untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah kita bantu orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang menjaga dengan baik keluarga orang yang sedang keluar di jalan Allah, ya, jadi kalau kita tidak mau keluar ya kita menjaga keluarganya yang ditinggal di jalan Allah, juga memberi perbelanjaan pada keluarga orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghalangi orang yang keluar, kemudian ketika dia sudah keluar kita juga malah tidak memperdulikan keluarganya yang ditinggalkan. Jadi hari ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak paham dengan agama. Agama ini jadi beban. Nah, kita tidak mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala juga jadi beban bagi kita. Tidak menjadikan kesenangan. Nah, kita beramal pun tidak senang, tidak gembira menyambut satu amal. Kemudian kalau orang lain berbuat satu amal, malah kita ini terbebani juga dengan orang lain melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat kepada orang yang keluar di jalan Allah, membantu mereka, maka kita juga membantu keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga, termasuk menjaga keluarga orang yang ditinggal fisabilillah. Mereka melawan kekuatan orang kafir yang membunuh orang-orang Islam, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan keluarganya kelaparan, tidak ada makanan, anak-anaknya terlantar. Nah, ini kita mesti pikirkan keadaan mereka, orang-orang berjihad. Kalau tidak ada jihad, maka agama ini akan rusak. Agama ini akan terhina. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Kita sama-sama bagaimana seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam amal-amal kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan ini bagaimana kita ini mendorong orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita memperhatikan keluarga yang ditinggalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang lelaki telah datang sambil menuntun seekor unta betina yang diikat pada hidungnya. Lalu dia berkata, "Unta ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat engkau akan mendapat balasan 700 unta betina yang semuanya diikat dengan tali di hidungnya." Nah, jadi kalau kita mengorbankan misalnya kendaraan kita, mengorbankan kalau dulu itu adalah kuda, unta di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Allah Subhanahu wa taala akan ganti, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin pergi berjuang di jalan Allah, tetapi saya tidak mempunyai persiapan untuk bekal. Nah, ini orang yang tidak mempunyai persiapan untuk bekal juga ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi katanya kepada si fulan, karena ia telah mempersiapkan bekalnya untuk jihad tetapi ia jatuh sakit. Maka pemuda itu pun mendatangi orang tersebut, lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim salam untukmu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadamu, berikanlah persiapan bekalmu kepadaku. Nah, jadi oleh Rasulullah SAW itu disampaikan kepada orang yang tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan bekal tadi kepada orang yang mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hai fulanah, berikan semuanya perbekalan yang telah aku siapkan kepada pemuda ini, dan jangan engkau tahan sedikit pun. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah katanya, jika engkau menahan sedikit saja darinya, maka tidak akan ada keberkahan untukmu di dalamnya. Jadi harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan, kebaikan daripada harta itu. Kendaraan yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Kita memelihara seekor kuda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada hadisnya.
Barang siapa memelihara seekor kuda untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Nah, kita ini tidak bisa melepaskan diri daripada neraka, tetapi dengan kita mempersiapkan kendaraan kita, mempersiapkan kuda-kuda kita, mempersiapkan kendaraan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi tameng daripada asap api neraka. Nah, sekarang ini kita siapkan peluru-peluru kendali. Nah, kita siapkan senjata kita, bom yang kita punya untuk melawan kekuatan orang-orang kafir juga yang membombardir daripada orang-orang Islam. Maka kita siapkan juga, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kita ini bagaimana memikirkan agama ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggikan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala tolong orang-orang yang beriman. Nah, yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikirkan diri kita, jangan jadi penonton saja. Jangan jadi penonton hidup di dunia itu, jadi pemain. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada makhluk. Makhluk itu tidak ada apa-apanya. Makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Pertolongan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus tinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senang, ridho, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Surga ini tidak murah, tapi butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kita ini jangan santai-santai saja kemudian masuk surga. Bukan begitu. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang menjerit orang-orang sekarang ini. Mereka sedang ditindas oleh orang-orang kafir. Kita diam saja. Maka ini bagaimana kita sesaat saja keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih utama daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Semua bersedia insya Allah. Nah, kita pergi ke kampung-kampung yang jauh, ke kampung-kampung yang dekat, ke negeri-negeri yang jauh, ke negeri-negeri yang dekat, untuk tinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat suasana dan keadaan. Nah, kalau kita ke kampung ini kita dakwah. Kalau kita pergi ke kampung yang negeri yang jauh, banyak orang yang tidak paham dengan agama, kita sampaikan kalimat-kalimat Allah, kita sampaikan kalimat iman kepada mereka, kita makmurkan masjid. Hari ini masjid kita kosong, sholat duhur, masya Allah, mana ke can sholat jika nate sholat can mana sholat duhur sing bener mana, sholat duhur, sholat asar, sholat subuh kaberangan molor kene mana, tuh hudang-hudang. Banyak orang yang tidak mau sholat sekarang subuh juga kesiangan. Masya Allah, ini orang-orang telah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mau berjihad dengan Allah, sholat saja sudah ditinggalkan. Masya Allah. Oleh karena itu pikir kita ini bagaimana agama sempurna datang dalam diri kita. Semua bersedia insya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.